Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa memahami macam-macam kekuasaan negara dan menganalisis sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia serta dapat menyajikan hasil analisis sistem pembagian kekuasaan pemerintah di negara Republik Indonesia. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas, yang pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah adik-adik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Secara singkat, kekuasaan bisa diartikan sebagai bentuk kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar bisa melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Contohnya dalam lingkungan keluarga. Saat kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian langsung menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian lantas mematikan televisi tersebut dan langsung masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan di sekolah. Itulah salah satu contoh kekuasaan dalam lingkungan keluarga. Jadi adik-adik, sebenarnya banyak sekali contoh yang bisa kita ambil, misalnya dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah, yang bisa kita jadikan sebagai contoh kekuasaan. Nanti sebentar setelah ini, Ibu akan meminta adik-adik memberikan salah satu contoh kekuasaan dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkungan sekolah. Kita masuk pada macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan federatif. Kekuasaan ini yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah adik-adik, selain tokoh John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu, teori Montesquieu ini dinamakan dengan teori trias politica. Nah, adik-adik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pembagian kekuasaan yang menurut John Locke dan juga pembagian kekuasaan yang menurut Montesquieu. Terdapat perbedaan antara dua tokoh ini, di mana pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu tadi merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kalau di pendapat John Locke tadi, pembagian kekuasaan yang ketiga itu adalah kekuasaan federatif. Sedangkan pada pembagian yang dibagi oleh tokoh Montesquieu ini, pembagian kekuasaan yang ketiga adalah yudikatif. Jadi kekuasaan federatif
oleh Montesquieu ini dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, yang mana fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada penerapannya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Kira-kira bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Ya, mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia ini diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita masuk pada pembagian kekuasaan secara horizontal, yang mana pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yang di dalamnya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nanti untuk penjelasan tentang pemerintahan pusat dan daerah kita akan bahas lagi di bab 4. Oke, kita masih lanjut lagi pada pembahasan kekuasaan secara horizontal, di mana kekuasaan secara horizontal ini yaitu pembagian kekuasaan yang menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, di mana pada umumnya kekuasaan secara horizontal ini hanya terbagi atas 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi sejak terjadinya pergeseran, yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya ada 3 jenis menjadi 6 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan terakhir moneter. Jadi 6 kekuasaan ini adalah kekuasaan horizontal, di mana tata urutannya sudah berdasarkan fungsi yang sudah ditentukan. Adik-adik, untuk penjelasan 6 jenis kekuasaan horizontal ini akan Ibu jelaskan kembali pada pertemuan kita nanti di aplikasi Zoom. Oke, kita lanjut masih pada pembagian kekuasaan secara vertikal, yang mana pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia ini, di negara kita, berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pastinya adik-adik sudah pernah mendengar kata-kata asas desentralisasi ketika adik-adik masih di bangku sekolah menengah pertama. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan,
keamanan justisi, agama moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi, pemerintahan daerah ini diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur atau mengurus pemerintahannya, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam urusan untuk mengatur politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama memberikan kesimpulan materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, kesimpulannya, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen UUD 1945. Pergeseran yaitu dari 3 kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Semua daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Adik-adik, tugas yang harus kalian kerjakan nanti di pertemuan yang pertama ini adalah coba kalian analisis teori manakah yang kita terapkan di Indonesia dari teori yang dikemukakan oleh tokoh John Locke dan tokoh Montesquieu. Untuk tugas, nantinya kalian bisa kirimkan ke Google Classroom. Nanti passwordnya akan Ibu bagikan ke WA group masing-masing. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa menambah wawasan adik-adik semua. Tetap semangat, selalu jaga diri, rajin mencuci tangan, dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Dan jangan lupa selalu berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.